ulama sepakat bahwa rusaknya sholat yang dilakukan dalam keadaan telanjang, yaitu ketika ia mampu untuk menutup auratnya. Jadi kalau dia mampu menutup auratnya, maka tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang, ya, nggak boleh. Karena itu adalah syarat sah, yang artinya sholat tidak akan sah dengan telanjang, ya. Yang mana ada orang yang sholatnya telanjang gitu ya. Ya ada mungkin anak kecil gitu ya terbawa sarung gitu ya. Ya, anak kecil juga belum sah, ya, karena belum balik, ya. Sehingga inilah bagaimana ijma para ulama yang menjelaskan kewajiban menutup aurat sebelum sholat. Aurat laki-laki dalam sholat adalah antara pusar, ya, hingga lutut, ya. Sehingga aurat itu tidak boleh diperlihatkan, ya. Dari sini dari pusar sampai ke lutut, ya. Sedangkan aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh badan kecuali muka, ya. Keterangan lain dan telapak tangan, ya. Bukan hanya dalam sholat, tapi khususnya nanti di luar sholat juga harus menutup aurat, ya, kewajiban juga. Nah, itu nanti kita akan bahas secara khusus, ya, dalam pembahasan tentang menutup aurat, ya. Dalilnya sudah, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 31, dan juga sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi, sungguhnya ia berkata, la yuqbalullahu sholata haidin, ya, illa bikhimar. Tidak diterima sholat wanita yang telah haid atau balik kecuali dengan khimar, ya. Khimar itu bukan hanya kerudung, ya. Kalau di kita kerudung gitu, ya. Tapi karena kerudung itu harus menutupi juga dadanya, ya. Minimal sampai saku, ya. Sampai saku minimalnya. Tapi lebih sunnah lagi kalau sampai ke bawah, ya. Itu perempuan, ya. Itu lebih sunnah. Nanti dalilnya, ya, di surah An-Nur, ya. Dan bawahnya juga memakai rok yang panjang, ya. Lebih sunnah lagi kalau menutupi kakinya, ya. Walaupun sudah pakai kaos kaki, ya. Itu lebih sunnah, ya. Lebih sunnah lagi kalau memakai niqab, ya, yang menutupi wajah, ya. Ya niqab, ya, seperti masker gitu, ya. Terus ini di sininya juga gitu, ya, hanya terlihat matanya boleh, atau matanya tidak terlihat juga tidak apa-apa, ya. Yang pasti perempuannya bisa lihat gitu, ya. Gitu. Ada, ya, niqab itu jenis yang bisa menutupi matanya sehingga kelihatan sama orang lain gitu. Itu sunnah gitu, ya. Walaupun itu diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengemukakan gitu, ya. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada dalilnya gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Padahal kalau kita lihat dari ijma para ulama itu berbeda-beda, ya, dalam menafsirkan nanti, ya, di surah An-Nur itu, ya. Saya belum panjang lebar nih, ya, karena waktu ini, ya. Jadi itu sunnah saja dahulu, ya. Adapun seperti Imam Syafi'i, beliau
berpendapat wajib gitu ya. Memakai niqab wajib tuh. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat wajib ya. Tuh. Memakai penutup kepala ya. Tuh, wajib ya bagi perempuan. Untuk pendapat Imam Syafi'i ya. Imam yang lain beda ya. Ada yang mengatakan sunnah. Kalau di ormas kita bagaimana? Ya, mubah gitu ya. Mubah juga jangan dicela orang yang bercadar ya. Jangan dicela gitu ya. Jadi sadar non, sadar kumaha gitunya, di celana gitunya. Sehingga dipaksakan untuk tidak bercadar. Jangan dipaksakan juga. Ya yang namanya mubah ya silahkan gitu ya. Kalau makan gitu ya, makan karena ingin pasti jangan dipaksain. Kamu jangan makan sekarang, pikir aku gitu ya. Jangan makan gitu. Jangan makan gitu ya. Kan makan boleh ya, mubah ya. Nah, misalnya ya sadar mubah, nah dipaksakan untuk bersadar gitu ya. Gitu aneh gitu ya. Jadi fatwa ormas teh kemana gitu, rek dibawa kemana ya. Gitu. Nah, ini ya. Nah, nanti itulah tentang silang pendapatnya ya. Kalaupun mubah ya jangan dipaksakan untuk melepasnya gitu. Ya terserah dia gitu kan, mubah namanya juga ya. Antum mau pakai baju hitam, mau pakai baju kuning, mau pakai baju oranye gitu ya, asal menutup aurat sama aja gitu, asal menutup aurat gitu ya. Atau dipaksakan kudu nu bodas gitu ya gitu. Kecuali kalau misalnya acara tertentu ya gitu. Ya itu mah beda lagi. Tapi kalau secara bebasnya ya silakan saja, itu mubah-mubah saja ya. Yang namanya pakaian asal menutup aurat gitu ya. Nah itu dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anha ya. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemburu, bolehkah aku sholat dengan satu baju? Beliau mengatakan boleh gitu. Iya, nah berkainlah walaupun dengan duri itu, dengan duri saja harus berkain ya. Luar biasa, ini ajaran Islam ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi, apakah seorang wanita boleh sholat dengan baju dan kerudung tanpa kain di atasnya? Beliau bersabda, idza kana ad-dir'u sanikon yukoti luhuro kodamaiha ya. Jika bajunya lebar dan menutup kedua kakinya. Gitu. Apalagi dalam sholat nih ya gitu. Kalau kelihatan kakinya ya nggak sah gitu, karena kakinya kan aurat juga. Itu harus diperhatikan ya. Saya Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, wanita yang merdeka yang mukallaf wajib ya menutup seluruh badannya. Oh ya, ini hadis yang kedua itu mauquf ya hadisnya. Tapi bisa dijadikan rujukan ya. Baik, lanjut ya. Jadi seluruh wanita wajib menutup seluruh auratnya ya. Wanita yang mukallaf berarti yang sudah balik ya, yang memenuhi syarat balik merdeka ya. Itu wajib ya. Dalam sholat khususnya selain muka dan telapak tangan, karena seluruhnya aurat ya. Jika dia sholat dan tampak sebagian auratnya seperti betis misalnya ya, telapak kaki, kepala atau sebagiannya, maka sholatnya tidak sah gitu ya. Kalaupun pakai celana gitu ya, misalnya ini apa yang belakangnya ini ya gitu ya, nah itu kelihatan gitu bulatnya gitu ya. Nah itu tidak sah juga. Jadi dianjurkan ya
Walaupun sedang pendapat juga perempuan dianjurkan memakai rok panjang gitu ya, tidak memakai celana gitu ya, dianjurkan. Ya celana mah buat daleman aja ya, tapi luarnya pakai rok panjang gitu, itu perempuan. Anak-anak ya itu silakan saja, nggak apa-apa ya, tapi biasakan bagi mereka untuk pakai rok panjang ya, walaupun bertahap ya kita mengajarkannya. Itu di apa, saya mengajar tahfidz itu ya, jam 10 itu hari Ahad itu ya, itu alhamdulillah ya semuanya rok panjang gitu, nggak ada yang pakai celana gitu ya. Walaupun ya belum pakai kaos kaki, anak-anak kadang-kadang ya wajarlah bertahap ya cara mengajarkannya gitu ya. Sedikit lagi ya waktunya, nih 5 menit lagi ya. Aku mendengar berulang kali beliau berkata tentang hukum menutup kedua telapak tangan dalam sholat ya. Lebih baik bagi wanita menutup menutup kedua telapak tangannya dalam sholat ya, ini ditutupin ya supaya keluar dari silang pendapat. Jadi ditutupin ya, tutup. Sisa jari-jarinya silahkan, nggak apa-apa. Jika hal tersebut tidak dilakukan, telapak tangannya ya, telapak tangannya terbuka, maka sholatnya tetap sah gitu, walaupun terlihat gitu ya. Apalagi pakai sarung tangan, itu lebih sunnah lagi ya, bagus itu ya, sarung tangan yang khusus gitu ya buat sholat gitu ya. Silahkan, itu sunnah itu ya. Siap ya, sedikit lagi nih ya, beberapa paragraf lagi ya. Dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu ya, waida ankaha hadukum abdahu au khairahu fala yanduruna ila syai'in min auratih fa nama asfala min surratihi ila rukbatihi min auratih. Jika salah seorang di antara kalian menikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almar'u aurah tuh, wanita itu aurat ya asalnya. Faida kharajat istash rofaha asyaiton, wanita itu aurat ya. Jika dia keluar maka setan akan selalu mengintainya tuh. Jadi perempuan itu aurat asalnya ya. Itu. Nah, nanti bagaimana pertanyaan suaranya gimana, aurat atau tidak? Ya itu tergantung ya. Tergantung pemakainya gitu ya, buat apa. Kalau memakainya itu buat apa? Untuk mertua gitu ya. Untuk mertua misalnya, membaguskan suara dalam bernyanyi, aduh banyak. Ya nu artis nu ya, bahaya ya. Kalau suaranya untuk membaguskan seperti itu, nah itu dilarang gitu ya, nggak boleh, itu haram gitu ya. Untuk membaguskan apa, menggoda laki-laki gitu ya, itu nggak boleh itu ya, berbahaya itu, jangan ya. Tapi kalau misalnya untuk mengajar ya, mengajar anak-anak gitu ya, untuk mengajar ibu-ibu silahkan gitu, tidak apa-apa ya, asal lah nyelekik teing gitunya gitu. Tapi dah tayanya gitunya perempuan yang nyelekik gitunya jarang gitunya, nyelekik mah itu biasanya laki gitunya. Nah itu diperbolehkan kalau untuk mengajar ya. Jadi tergantung kondisi gitunya. Hah? Nah itu ya. Dan terakhir nih ya, terakhir bagi orang laki-laki ini, dia harus menutup kedua pundaknya atau salah satu jika ia mampu ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah. Jadi pundaknya juga ini ya aurat gitu ya.
Sesungguhnya Rasulullah bersabda, la yusolli ahadukum fis saubil wahid laisa ala atikoihi minhu syai'un, ya. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat sementara pada kedua pundaknya tidak ada sesuatu pun yang menutupnya. Tuh. Sampai dahulu sahabat itu memakai sarung ya di pundaknya, sarungnya di sini. Gitu. Supaya apa? Supaya pundaknya tertutup gitu ya. Nah itu masih panjang ya. Seberapa lama lagi nih ya? Ya nanti dulu ya. Karena ini zahir hadisnya nanti juga tentang bagaimana kewajiban menutup aurat ya. Ini ada keterangan bagaimana tentang kewajiban menutup aurat ya dalam sholat gitu ya. Khususnya juga di luar sholat harus ya, wajib menutup aurat ya. Nah, baik itu saja dahulu mungkin ya, karena kita akan melaksanakan kajian yang berikutnya. Jadi mungkin ditutup dulu dengan berdoa ya. Insya Allah besok kita lanjut lagi di kajian tentang dekatnya hari kiamat ya. Sambung ya tentang hari kiamat. Nah, bagaimana? Ya nanti tetap saja di channel berikutnya ya, atau di channel Risalah Muhajirin gitu ya, atau channel Rizky Ramdan gitu ya. Channel berikutnya di hari esok gitu ya. Siap? Ya. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.